Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Hairatul Fajriyah. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai peradaban Islam pada masa dinasti Safawiyah. Asal-usul dinasti Safawiyah. Kerajaan Safawiyah berdiri sejak tahun 1503 sampai 1722 Masehi. Kerajaan Safawiyah berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota Azerbaijan. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah yang diambil dari nama pendirinya, yaitu Safi al-Din, dan nama Tarekat Safawi terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik. Safiuddin berasal dari keturunan yang berada dan memilih Safi sebagai jalan hidupnya. Safiuddin merupakan keturunan dari Imam Syiah yang keenam bernama Musa al-Kazim. Gurunya bernama Syekh Taj al-Din Ibrahim Zahidi yang dikenal dengan julukan Syahid al-Gilani. Karena prestasi dan ketekunannya dalam kehidupan tasawuf, Syafi al-Din diambil menantu oleh gurunya. Kemajuan dinasti Safawiyah. Yang pertama, kemajuan di bidang ekonomi. Kemajuan di bidang ekonomi pada dinasti Safawiyah berawal dari Kepulauan Hormuz yang dikuasai dan pelabuhan Qumrun diubah menjadi Bandar Abbas. Dengan dikuasainya bandar ini, maka salah satu jalur perdagangan laut antar timur dan barat yang biasa diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Perancis berhasil menjadi milik dinasti Safawiyah. Yang kedua, kemajuan di bidang pendidikan. Masa kemajuan di bidang pendidikan pada dinasti Safawiyah dimulai dengan ilmu pengetahuan yang berkembang dengan pesat. Hal ini dapat terlihat dengan munculnya tokoh yang selalu hadir di istana, seperti Baha al-Din Zairezi yang merupakan salah seorang filsuf, dan Muhammad Baqir Ibnu Muhammad Damai yang merupakan filosof, ahli sejarah, dan teolog. Selanjutnya, kemajuan di bidang keagamaan. Pada masa kekhalifahan Abbas I, beliau menerapkan sikap toleransi terhadap para pemeluk aliran keagamaan dalam Islam. Menurut Hamka, kekhalifahan Abbas I dalam bidang politik keagamaan selalu menanamkan paham toleransi atau lapang dada yang sangat besar. Paham Syiah tidak lagi menjadi paksaan, bahkan orang Sunni dapat hidup bebas mengerjakan ibadahnya. Yang keempat, kemajuan di bidang fisik dan seni. Kemajuan dalam bidang seni pada masa dinasti Safawiyah tampak begitu jelas dari sudut gaya arsitektur bangunan. Hal ini dapat terlihat dari bangunan Masjid Syaikhut Allah yang dibangun pada tahun 1603 Masehi dan bangunan Masjid Syekh Hussein yang dibangun pada tahun 1611 Masehi. Unsur seni lainnya yang mencapai kemajuan adalah seni kerajinan tangan, karpet, permadani, pakaian, tembikar, dan seni lainnya. Sedangkan seni lukis mencapai kemajuan pada masa Khalifah Tamash I dan Khalifah Ismail tahun 1522 Masehi dengan membawa pelukis timur ke Tabriz yang bernama Bishard. Kehancuran dinasti Safawiyah. Dinasti Safawiyah mengalami kemunduran sejak masa kekhalifahan Safi Mirza. Pada saat itu, kondisi dinasti Safawiyah tidak mengalami grafik kemajuan atau perkembangan. Sebab-sebab kehancuran dinasti Safawiyah. Yang pertama, adanya konflik yang berkepanjangan antara dinasti Safawiyah dengan kerajaan Utsmani. Yang kedua, deklarasi moral yang melanda sebagian besar pemimpin dinasti Safawiyah.
Yang ketiga, pasukan gulum atau budak-budak yang dibentuk Khalifah Abbas I tidak memiliki semangat perang yang tinggi seperti Qisil Basi. Yang keempat, sikap para ulama Syiah yang sangat berpengaruh dalam kekuasaan dinasti Safawiyah yang tidak memiliki sikap terbuka dan demokratis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.